Feel the vibes. Jangan lupa like and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nuriatul Jana dari kelas Psikologi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian yang pertama, beriman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Ada yang sudah tahu? Ya, tentu saja. Teman-teman di sini pasti sebagian dari kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Jadi, di sini saya akan lebih memaparkan secara langsung apa itu iman kepada Allah. Yakni iman kepada Allah ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Dan juga di sini iman kepada Allah itu termasuk dalam rukun apa? Ya, tentu kalian sudah tahu, iman kepada Allah termasuk dalam rukun iman yang pertama. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Mengamalkan dengan perbuatan. Seperti apa? Sholat, sodaqoh. Seperti itu teman-teman. Sholat. Kenapa kita harus sholat? Apa tujuan kita? Ya, kita sholat karena kita meyakini Tuhan kita itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan dengan lisan, seperti apa? Berzikir kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah ketika kita berbuat dosa. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita lanjut ke dalam pengertian yang kedua, yaitu mengenai dalil nakli. Dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ikalukum illahu wahidun la ilaha illa huwal ghafurur rahim. Yang artinya, dialah Tuhanmu. Dialah Tuhanmu yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa disebutkan seperti itu teman-teman? Maha Pengasih ketika kita umat manusia berbuat dosa. Hari ini kita berbuat dosa, besoknya kita bertaubat. Hari ini kita membunuh, besoknya kita mencuri, lusanya kita membawa, membakar kedua orang tua kita ke dalam api neraka. Karena kenapa? Karena perbuatan kita, yaitu zina. Ketika anak-anak orang tua berzina, orang tuanya akan ditarik ke neraka. Tapi ketika anak itu bertaubat, apakah Allah masih mengampuninya? Jawabannya ialah masih. Nah, Allah Maha Pengampun kan? Maha Pengasih kan? Ia mengampuni hamba-hambanya yang ingin bertaubat teman-teman. Jadi Allah mengucapkan kepada hambanya, wahai hambaku, datanglah kepadaku, memohonlah kepadaku. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan taubatan nasuha. Jangan hari ini berbuat, hari ini berdosa, besok bertaubat. Hari ini bertaubat, besok berdosa. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu ya teman-teman. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah dia yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, dan menjaga ia agar terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Seperti itu teman-teman. Lanjut yang ketiga, pengertian dari wujudullah. Apa itu wujudullah? Wujudullah diambil dari dua kata, yaitu wujud yang berarti keberadaan, dan Allah yang berarti Tuhan kita. Jadi wujudullah adalah keberadaan Allah. Ya, kalau membicarakan tentang keberadaan atau bentuk Allah, itu benar-benar sangat berdosa ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sih bentuk Allah itu. Allah itu seperti apa ya? Tidak bisa. Karena memang semestinya
kita sudah meyakini dengan hati kita bahwa Allah itu ada. Tidak perlu engkau membayangkan seperti apa bentuk Allah. Allah itu punya apa? Punya mata, punya, ya Allah subhanallah. Itu sangat tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Itu sangat dilarang oleh agama kita. Seperti itu. Intinya kita meyakini saja adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah lebih dari cukup. Terus yang keempat, mengenai tauhidullah. Apa itu tauhidullah? Tauhid, keesaan. Tauhid, satu keesaan, tidak diduakan, seperti itu teman-teman. Jadi Allah itu satu adanya. Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Seperti itu teman-teman. Keesaan Allah cuman memiliki satu Tuhan. Kita cuman memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, yang kelima, maaf teman-teman sudah salkok sedikit. Soalnya banyak sapi ya di sini, jadi gimana gitu. Terus kita lanjut yang kelima. Mengenai apa ya tadi? Wujudullah, tauhidullah, dan rububiyah. Apa itu rububiyah? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Ya, baiklah. Daripada muncul tanda-tandanya besar di kepala kita, saya akan menjelaskan mengenai apa itu rububiyah. Jadi teman-teman, rububiyah di sini dimaksud adalah ada dalam 3 sifat, yaitu Dia penciptanya, yang kedua itu kekuasaannya, dan yang ketiga itu adalah pengaturannya. Kira-kira penciptanya itu seperti apa ya? Tentu penciptanya itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia. Siapa yang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja Nabi Adam alaihi salam, Nabi kita yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, Dia berkata dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, sesungguhnya aku ingin menciptakan seorang manusia di muka bumi. Para malaikat berkata, Qalu ataj'alu fiha may yusfidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu? Orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikanmu. Para malaikat mengira bahwa mereka lalai dalam melaksanakan tugasnya. Lalu Allah berkata, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Lalu Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Adam dibentuk dari segumpal tanah liat dan lumpur hitam. Setelah selesai dibentuk, kemudian Allah meniupkan rohnya kepada Adam. Maka Adam dapat hidup, bergerak, melihat, berpikir, merasa, dan berkesadaran. Maka teman-teman, terciptalah manusia pertama, yaitu Adam. Nah, begitulah mengenai penciptanya. Lalu kekuasaannya. Kalau berbicara tentang kekuasaan, kira-kira siapa yang paling berkuasa di sini? Tentu, ya, yang berkuasa di Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Tapi tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, menciptakan kita semua. Ketika Ia sudah mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Meninggal. Ketika Dia mengatakan, wahai malaikat, cabutlah nyawa dia itu. Dia tersebut yang tadi akan meninggal dunia. Sembuhkan dia, dia langsung sembuh. Sakitkan dia, dia langsung sakit. Kira-kira siapa yang paling berkuasa? Turunkan hujan, turunkan badai, jadikan bencana di negara ini. Langsung terjadi. Masya Allah, sungguh dahsyat sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ke pengaturannya. Seperti apa itu? Menurut kalian pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, yang dijadikan umat manusia sebagai pedoman hidup. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala sudah
membuat peraturan dalam Al-Quran. Manusia itu harus begini, manusia itu harus begitu. Coba lihat, tanpa adanya Al-Quran, tanpa adanya pedoman hidup manusia, bagaimana umat manusia di muka bumi? Pasti akan berperang, akan terpecah belah. Karena hidup kita berpedoman dengan Al-Quran, diatur oleh Al-Quran, kita menjadi lebih baik lagi. Jangan, saya pernah mendengar sebuah kata-kata, kita bisa berubah karena Al-Quran. Banyak orang-orang teman-teman yang berubah karena Al-Quran, karena tulisan hidayah yang dalam Al-Quran itu, jika kita membaca-baca artinya, sungguh Masya Allah sekali teman-teman. Hidayah, semoga hidayah itu secepatnya dapat menghampiri kita teman-teman. Seperti itu. Lanjut, yang selanjutnya adalah uluhiyah. Uluhiyah adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah. Seperti apa itu? Seperti cinta karena Allah. Ya, tentu kalau berbicara di sini mengenai cinta kepada Allah, ada sebuah ayat yang mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan fasa'as sabila, yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah sebuah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini sudah jelas-jelas terdapat dalam Al-Quran, tapi masih banyak kita, apalagi remaja ya, yang melanggar semuanya. Seharusnya kita melandaskan cinta dan sayang kita hanya kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Kalian ingat mengenai kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ketika Zulaikha mengejar cinta Yusuf, Yusuf menjauh darinya. Tapi ketika Zulaikha mengejar cinta Allah, apa yang terjadi? Allah datangkan Yusuf untuknya. Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi betapa lebih baiknya kita lebih mengejar cinta Allah dibanding dari mengejar cinta manusia. Selanjutnya, takut. Takut di sini ya. Kita kadang kalau rasa takut tuh, banyak orang yang kalau takut lari, bunuh diri, minum minuman keras untuk melupakan segala bentuk ketakutannya. Padahal itu sangat-sangat disalahkan teman-teman. Ketika kita merasa takut, kita merasa jatuh teman-teman, apa yang akan kita lakukan? Yakni berdoa, meminta petunjuk kepada Allah. Karena sebaik-baik tempat curhat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang ya, karena Allah tidak pernah bicara kepada kita, Allah tidak mendengar. Ketika engkau sujud, bayangkan saja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengelus-ngelus kepalamu. Semua akan terjadi, tapi sesuatu yang terjadi pasti memerlukan proses. Tidak mudah, tidak instan ya, seperti instan tidak. Mungkin 2 tahun ke depan engkau akan diberi dan dijawab seluruh doa-doamu. Seperti itu teman-teman. Jadi di dunia ini tidak ada yang instan ya, kecuali mie instan dan makanan lainnya. Tapi di sini juga kita diajarkan untuk apa? Untuk bisa bersabar. Bersabar. Banyak yang bilang sabar itu ada batasnya, tapi bagi diri saya sabar tidak ada batasnya. Karena kenapa? Memang jelas sabar tidak ada batasnya. Jika kita tidak bersabar, seseorang melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, kita membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang tadi? Tidak ada bedanya kan? Nah, maka dari itu kita diajarkan sebagai umat muslim harus bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman. Jadi lanjut ke poin berikutnya, yakni asma wa sifat. Apa itu asma wa sifat ya? Yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa ya? Contohlah dalam kehidupan sehari-hari. Seorang teman melihat temannya mencontek, lalu dia mengucapkan, "Hei, kamu jangan mencontek dong, silahkan kerja sendiri." Lah, kenapa? Suka-suka saya, yang tahu juga cuma kita bertiga, kamu jangan kasih tahu guru ya. Terus temannya menjawab, "Astagfirullahalazim, sesungguhnya Allah memiliki sifat Al-Bashir." Temannya menjawab, "Apa itu Al-Bashir?" "Al-Bashir itu adalah sifat Allah, kamu tidak tahu?" "Iya, saya tahu." "Artinya apa?" "Artinya adalah Allah Maha melihat." Jadi
segala sesuatu, segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini semua dalam pantauan Allah. Teman-teman, saya pernah membaca juga seperti ini. Kamu mau tahu siapa diri kamu sebenarnya? Bukan di saat kamu berbicara seperti ini di depan orang banyak atau di sekeliling orang banyak, bukan teman-teman. Diri kita yang sebenarnya adalah diri kita ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Seperti itu. Jadi di situ hanya ada kamu dan Allah. Apa yang kamu lakukan di saat kamu lagi sendiri? Apa? Apakah menonton hal-hal yang tidak wajar? Atau mencuri? Atau begini? Atau begitu? Hanya kamu dan Allah yang tahu. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke poin selanjutnya, ialah iman kepada Allah. Pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah contohnya seperti bersabar. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, bersabar itu apa. Pokoknya sabar itu tidak ada batasnya bagi saya, teman-teman. Seperti itu. Karena selagi kita bersabar, menerima apapun yang orang walaupun orang mencaci kita, orang memaki kita, cukuplah bersabar dan doakan dia semoga cepat diberi hidayah. Dan akhlak yang baik. Mengapa akhlak yang baik? Karena percuma kita pintar di kelas, kita bisa bicara, kita pintar berbicara di hadapan orang banyak, tapi jika kita tidak memiliki akhlak yang baik, tidak ada guna semua itu teman-teman. Seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah dia yang berperilaku baik, berakhlakul karimah, baik kepada orang yang lebih tua, anak-anak, orang muda, sahabat, teman, semuanya. Karena seseorang yang memiliki akhlakul karimah itu sangat-sangat mulia, baik di mata manusia maupun di mata Allah. Ingat, perbaiki salatmu, maka kamu juga perlahan-lahan bisa memperbaiki akhlak. Seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya itu lagi berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Seperti apa itu? Seperti banyak ya sekarang para pemuda-pemudi hijrah ya, yang sekarang ada tuh lagi viral-viralnya kemarin, Indonesia tanpa pacaran. Itu kan sama saja berjihad di jalan Allah ya kan, karena mereka menghindari apa yang dilarang oleh agama, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama. Semoga teman-teman kita semua dapat berjihad di jalan Allah, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi mengenai iman kepada Allah dan hal-hal yang lainnya dapat bermanfaat bagi saya, bagi diri kita semua, dan kita juga dapat, yang lebih penting, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tahu tadi cukup banyak kesalahan, ada tadi sapi lewat di belakang, saya udah nggak tahu lagi mau gimana karena memang tinggalnya di pedesaan ya, wajar kalau banyak sapi atau kambing segala macam. Jadi kalau banyak kesalahan yang terucap dari perkataan saya, itu dari saya sendiri. Kalau adanya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.